Siaran langsung Timnas Indonesia U20 versus Cina. Nasib Philippe Troussier setelah lawan Timnas Indonesia. Bang Jai langsung trending topik, usai bantu Timnas Indonesia kalahkan Vietnam. Pesan Shin Tae-yong kepada supporter Timnas Indonesia. Komentar Egy setelah jadi pahlawan Timnas Indonesia. Mohon subscribe channel Timnasku Indonesia agar tidak ketinggalan informasi Timnas Indonesia. Siaran langsung Timnas Indonesia U20 versus Cina. Timnas Indonesia U20 akan berhadapan dengan Cina dalam laga sepak bola yang digelar di Stadion Madia, Senayan, Jakarta Pusat. Pertandingan ini direncanakan dimulai pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Pelatih Timnas, Indra Syafri, telah memanggil 37 pemain untuk pertandingan ini. Di antara mereka, terdapat beberapa pemain baru serta pemain yang memiliki keturunan. Timnas Indonesia U20 tengah bersiap untuk mengikuti beberapa kompetisi besar, termasuk Piala AFF U19 2024, kualifikasi Piala Asia U20 2025, dan harapan untuk lolos ke Piala Dunia U20 2025. Sebagai bagian dari persiapan, tim telah menghadapi beberapa uji coba melawan Bayangkara Presisi Indonesia, Thailand U23, Uzbekistan U23, dan Suwon FC. Pertandingan antara Timnas Indonesia U20 versus Cina akan ditayangkan langsung di Indosiar pada Jumat malam, dimulai pukul 20 waktu Indonesia Barat. Alternatifnya, Anda juga dapat menontonnya melalui live streaming di video. Nasib Philippe Troussier setelah lawan Timnas Indonesia. Media Vietnam menyerang pelatih timnas mereka sendiri, Philippe Troussier, setelah kembali mengalami kekalahan dari Timnas Indonesia, menyebut tim Garuda sebagai mimpi buruk. Vietnam kalah 0-1 dari Timnas Indonesia dalam laga grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Kamis 21 Maret 2024. Gol kemenangan Timnas Indonesia dicetak oleh Egy Maulana Fikri di menit ke-52. Media Vietnam, Soha, kecewa dengan kesalahan yang dilakukan oleh pemain Vietnam, terutama pemain muda yang dibawa oleh Troussier. Mereka menyatakan bahwa keputusan Troussier membuat Vietnam terus merasakan mimpi buruk yang disebut Indonesia. Soha menyoroti fakta bahwa Troussier kembali memilih untuk memainkan sebagian besar pemain muda, bahkan mencadangkan pemain kunci seperti Nguyen Quang Hai, Nguyen Tin Lin, Ho Tan Tai, dan Nguyen Van Toan. Mereka mengkritik kelemahan pertahanan Vietnam di bawah arahan Troussier yang membuat tim sangat rentan kehilangan gol di momen-momen krusial. Mereka menegaskan bahwa keputusan Troussier membuat kejutan, seperti hanya memasukkan Nguyen Dec Chien, yang biasanya berperan sebagai gelandang bertahan. Kekalahan beruntun dari Indonesia dianggap akan memberikan tekanan psikologis bagi Vietnam menjelang pertemuan kedua di Mai Din pekan depan. Media tersebut juga menyoroti bahwa Troussier akan menghadapi tekanan besar dari opini publik, sehingga kursi panas sepak bola Vietnam semakin goyah. Bang Jai langsung trending topik, usai bantu Timnas Indonesia kalahkan Vietnam. Kemenangan Timnas Indonesia atas Vietnam dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 langsung membuat nama Jai Itzes menjadi trending topik di media sosial. Timnas Indonesia baru saja meraih kemenangan dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Skuad yang dikomandoi oleh Shin Tae-yong berhasil mengalahkan Vietnam dalam pertandingan ketiga grup F. Pertandingan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada Kamis malam, 21 Maret 2024. Timnas Indonesia berhasil meraih kemenangan tipis 1-0 atas Vietnam. Di balik kemenangan yang diraih oleh Timnas Garuda, perhatian tertuju pada penampilan Jai Itzes. Pertandingan melawan Vietnam menjadi debut bagi Itzes bersama tim nasional senior Indonesia.
Nama Itze segera menjadi trending topik di media sosial Twitter, dengan banyak akun yang khususnya berbicara tentang sepak bola Indonesia dan netizen yang memuji penampilannya. Pemain yang bermain untuk klub Serie B, Venezia, tersebut dianggap tampil apik sepanjang 90 menit pertandingan. Pesan Shin Tae-yong kepada supporter Timnas Indonesia. Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, memberikan kepercayaan kepada Hoki Caraka dengan memasukkannya sebagai starter dalam pertandingan melawan Timnas Vietnam dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Hoki turun sebagai starter saat Timnas Indonesia meraih kemenangan tipis 1-0 atas Vietnam dalam pertandingan ketiga grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta Pusat, pada Kamis malam. Shin Tae-yong memilih Hoki Caraka sebagai striker tunggal Timnas Indonesia dalam formasi 3-4-2-1, walaupun Ramadan Sananta atau Dimas Drajat juga menjadi opsi. Namun, Hoki hanya bermain selama 45 menit sebelum digantikan oleh Pratama Arhan pada babak kedua. Keputusan Shin Tae-yong untuk memainkan Hoki sejak awal menjadi sorotan karena Hoki dianggap belum cukup pantas untuk menjadi pemain utama Timnas Indonesia. Shin Tae-yong menyatakan bahwa Hoki adalah pemain muda dengan potensi yang besar untuk berkembang, namun ia menolak untuk mengungkapkan alasan di balik keputusannya tersebut, menyebutnya sebagai bagian dari strategi yang dirahasiakan. Meskipun Hoki telah mencetak 2 gol dari 5 penampilannya untuk Timnas Indonesia, statistik tersebut dianggap belum memadai karena sebagian besar golnya terjadi dalam pertandingan melawan tim-tim yang dianggap lebih lemah seperti Brunei Darussalam. Bersama PSS di Beri Liga 1 musim ini, Hoki telah tampil dalam 26 pertandingan, mencetak 4 gol, memberikan 3 assist, dan menerima 8 kartu kuning. Komentar Egy setelah jadi pahlawan Timnas Indonesia. Gelandang Timnas Indonesia, Egy Maulana Fikri, memberikan komentar setelah menjadi pahlawan dalam pertandingan melawan Vietnam dalam laga ketiga grup F kualifikasi Piala Dunia 2023. Timnas Indonesia berhasil memenangkan pertandingan dengan skor tipis 1-0 melawan Vietnam dalam lanjutan grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pertandingan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Senayan, Jakarta, pada Kamis 21 Maret 2024, di mana satu-satunya gol dicetak oleh Egy Maulana Fikri, memanfaatkan situasi kacau di depan gawang Vietnam. Gol ini terjadi setelah tendangan jarak jauh Pratama Arhan mengarah ke kotak penalti Vietnam, membuat bek Vietnam, Pho Minh Trong, salah antisipasi. Egy memanfaatkan bola yang tiba di kakinya dengan tendangan kaki kirinya yang akurat. Egy Maulana Fikri mengucapkan terima kasih atas dukungan dari masyarakat Indonesia dan merasa bahagia bisa mencetak gol di depan ribuan supporter. Namun, ia juga menekankan pentingnya untuk melanjutkan tren kemenangan Timnas Indonesia. Egy berharap Timnas Indonesia dapat mempertahankan performa positif ini dalam pertandingan leg kedua melawan Vietnam di Stadion Nasional Mai Dinh, Hanoi, pada Selasa, 26 Maret 2024. Dengan semangat ini, semoga kita bisa meraih kemenangan di pertandingan selanjutnya. Famos Indonesia, ujar Egy Maulana Fikri.